Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2A Bioinformatika yang beranggotakan saya sendiri Reva Ratu Viola, Sania Khairina, Alia Rizda Afifah, Rehan Pratama Putra, Salsabila Agustiana, dan Naura Hilyatul Aulia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai web NCBI yang akan digunakan dalam pencarian gen. Mungkin langsung saja untuk tutorialnya. Yang pertama itu teman-teman bisa mencari NCBI di browser atau Google-nya. Oke, lalu klik web NCBI-nya. Lalu akan muncul halaman utama seperti ini. Em, ada yang di ujung itu ada all database, yang dimana itu merupakan fitur-fitur yang bisa digunakan dalam pencarian di NCBI. Di mana kelompok kami itu menggunakan gen. Gen yang kami gunakan, yang akan kami cari itu gen NGF. Lalu klik searching, eh, akan muncul seperti ini, yaitu di sini bisa lihat di bawah, itu merupakan keseluruhan database dari gen NGF ini yang berjumlah 2402. Di bawahnya itu ada deskripsi lokasi dan beberapa gen yang boleh diklik yang bagian pertama. Itu setelah diklik itu akan muncul keseluruhan informasi mengenai gen NGF ini. Ada summary-nya, lalu di bawah itu ada genomic context, yang dimana gen NGF ini terletak di lokasi dan ekson yang mana lokasinya itu 1P 13,2 dan eksonnya 4. Yang dimana lokasi ini yaitu berada di satu kromosom di lengan pendek yang terletak di urutan 13 dan sublokus 2. Mungkin selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja fungsi dari gen tersebut. Nah, itu bisa dilihat di bagian atas di summary-nya. Jadi, gen ini merupakan anggota famili NGF dan mengkode protein sekresi yang mengalami homodimerisasi dan bergabung menjadi kompleks yang lebih besar. Nah, gen ini memiliki protein yang memiliki aktivitas stimulasi pertumbuhan saraf dan kompleks ini terlibat dalam regulasi pertumbuhan kompleks dan diferensiasi neuron simpatis dan neuron sensorik tertentu. Selanjutnya, pertanyaan, berapa jumlah artikel mengenai gen tersebut di PubMed dan jumlah artikel yang berhubungan dengan fungsinya itu bisa dilihat di bagian bawah. Nah, yang di sini artikelnya itu terdapat 417 artikel yang berhubungan dengan gen tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, kita bisa scroll sampai phenotypes, di mana pada phenotypes ini terdapat beberapa penyakit yang berhubungan dengan gen NGF tersebut. Nah, pada bagian deskripsi ini, itu terdapat congenital sensory neuropathy. Ini adalah penyakit yang berhubungan dengan NGF tersebut. Nah, lalu terlibat dalam proses apa sajakah gen NGF ini? Itu bisa kita jelaskan melalui pathways. Nah, di sini terdapat beberapa pathways-nya. Bisa kita ambil contoh dari signaling pathways. Nah, di sini terdapat deskripsinya, di mana transduksi sinyal atau signaling pathways ini merupakan proses di mana sinyal ekstraseluler itu dapat memicu perubahan keadaan dan aktivitas sel. Nah, reseptor ini akan berubah bentuk saat terikat dengan ligan, lalu memicu rangkaian reaksi di dalam sel. Nah, hasil akhir dari pathway ini merupakan memengaruhi pembelahan, diferensiasi, kelangsungan hidup sel, hingga pertumbuhan dan perilaku organisme secara keseluruhan. Nah, pada pathways ini kita juga bisa melihat diagramnya, bisa kita klik pada konten sebagian diagram. Nah, di sini terdapat alurnya yang berhubungan dengan gen NGF tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu
Gen gen berupa komponen apa saja? Hmm, baik. Eh, Gen NGF ini terdapat komponen yang pertama itu terletak di lumen Golgi, aktif di akson, terletak di sitosol, aktif di dendrit, dan terletak di endosom, dan yang lain-lain. Eh, Selanjutnya ada kita mencari referensi sekuen dan gen accession number. Kita cari yang genomik dan kita klik yang FASTA. Terdapat NCBI NCBI pada gen NGF ini NG underscore 007944.1. Saya kembalikan ke saya lanjutkan ke teman saya. Selanjutnya itu ada sequence dari mRNA-nya. Klik bagian NM. Nah, terlihat mRNA dari NGF ini terletak pada lokus NM0014375545.1 dengan panjang nukleotidanya itu ada 937 dan accession number-nya bisa kita lihat di FASTA. Selanjutnya, untuk melihat terlihat di sini ada sequence number-nya. Lalu untuk melihat fungsi dari mRNA ini bisa kita kembali ke tempat sebelumnya. Nah, coba dilihat di summary atau di ringkasannya, scroll ke bawah. Nah, di mana fungsinya itu ada sebagai aktivitas simulasi saraf, terus juga terlibat dalam pengaturan pertumbuhan dan diferensiasi neurosimpatik dan sensorik tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam protein yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan bagian mRNA. Nah, jadi yang di protein kita bisa mengklik yang di sebelah kanan yaitu yang NP. Nah, di sana kita bisa melihat untuk reference sequence dan accession number-nya, yaitu ada NP underscore 0014244741. Nah, untuk panjang asam aminonya tersebut, yaitu ada 241. Selanjutnya kita masuk ke fungsi-fungsi sekuen asam amino tersebut, yang dimana terletak pada summary di bawah. Yang dimana seperti jelaskan tadi rekan saya di awal, gen ini merupakan anggota famili NGF
beta dan mengkode protein yang disegresikan yang mengalami homodimerisasi dan tergabung ke dalam kompleks yang lebih besar. Protein ini memiliki aktivitas stimulasi pertumbuhan saraf dan kompleksnya terlibat dalam regulasi pertumbuhan dan diferensiasi neuron simpatis dan neuron sensorik. Mutasi pada gen inilah yang dikaitkan dengan neuropati sensorik, herediter, dan otonom. Tipe 5 yaitu HSAN5 dan diregulasi ekspresi gen ini dikaitkan dengan rinitis alergi. Mungkin sekian dari rekan saya, akan saya kembalikan ke pembicara sebelumnya. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai bagaimana cara cara tutor menggunakan NCBI dalam mencari eh, gen dan lainnya. Mungkin kami dari kelompok 2A Bioinformatika, sekian kami tutupi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.